Nah ternyata adegan itu tuh di luar skrip Kak. Jadi tuh improvnya dari si Ismail Basbet sebagai sutradara gitu. Iya. Mungkin dia lihat, wah si Nirina ini nih jadi ibu nih. Padahal dirinya capek syuting. Tapi bagus banget dimanfaatkan. Bagus. Kalau karakter Abah dan Ara punya tos dengan jargon Arabah, mungkin Ara dan Ayam Neon juga punya jargon Arayam. Ayam seperti sengaja dihadirkan buat jadi penggerak cerita di film ini. Kehadiran Ayam membawa petualangan baru buat Ara yang mulai beranjak dewasa. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Keluarga Cemara 2. Hai, balik lagi di konten Sinepuan. Nah, buat kawan puan nih yang hobi atau penasaran sama film-film atau series yang lagi tayang atau lagi viral, kalian udah punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Seru banget. Nah, kawan puan, di Sinepuan kali ini kita mau bahas film yang berjudul Keluarga Cemara 2. Yeay, Keluarga Cemara. Film Keluarga Cemara 2 ini Kak, itu adalah sequel dari film Keluarga Cemara yang udah rilis di 2018 lalu. Dan film ini tayang di bioskop mulai 23 Juni tahun ini nih. Jadi pas musim-musim libur sekolah, film pas ya timingnya. Keluarga Cemara 2 ini tayang. Tuh. Dan uniknya lagi, Keluarga Cemara 2 ini sutradara dan penulisnya tuh berbeda. Dari yang sequel pertama ya? Yang pertama itu sutradaranya Yandi Lawrence. Nah, yang ini tuh disutradarain sama Ismail Basbet. Nah, kebetulan tapi pemeran-pemerannya tuh masih tetap sama seperti Keluarga Cemara 1, yaitu masih dibintangi oleh Ringo Agus Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai Emak, Adisti Zara sebagai Eis, dan Widuri Putri sebagai Ara. Nah, di Keluarga Cemara 2 ini ceritanya tuh berpusat sama si keluarga Abah dan Emak yang mereka tuh masih surviving lah secara ekonomi karena baru pandemi dan si Abah baru nemu pekerjaan tapi tempatnya tuh jauh, yaitu di peternakan ayam. Dan pekerjaannya yang jauh, harus bangun pagi, itu bikin hubungan keluarganya tuh jadi berjarak karena nggak ada waktu untuk kumpul bersama. Ditambah lagi ada adik yang waktu itu masih di kandungan, si Agil udah lahir. Emak tuh sibuk ngurus si Agil ini. Nah, sedangkan si Eis karena udah beranjak remaja, biasalah. Iya. Teenager ya. Mulai sibuk sama temen-temennya, mulai cinta-cintaan gitu. Dan si Ara yang jadi anak tengah sekarang itu mulai merasa kesepian. Dan dia ya mau main sama kakaknya sibuk. Papanya nggak pernah di rumah, terus mamanya juga sibuk urus adiknya. Jadi Ara nih ngerasa sedih dan sendirian. Untungnya dia bertemu dengan, ini lucu nih, seekor ayam. Ayam-ayam yang suka kita beli di SD itu loh. Nah, itu akhirnya jadi temennya Ara dan jadi pusat cerita sepanjang film. Jadi secara keseluruhan film Keluarga Cemara 2 ini tentang Ara dan ayam. Itu. Ayo, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kamu tersesat ya? Kang parkir tahu nggak ayam-ayam ini dari mana? Kampung Badak. Kalau kamu emang tahu, kenapa kita nggak langsung pergi ke sana aja? Nah, ngomong-ngomong soal ayam nih, si Ara ini karena berteman sama ayam, dia jadi perhatiannya ke ayam dan dia jadi merasa si ayamnya ini tuh jadi sahabatnya dia gitu. Dan dia rela mengorbankan apapun untuk si ayam. Nih ayam nih, kece nih ayam ini. Lucunya Ara itu dia percaya kalau dia bisa bicara sama si ayam itu. Tuh makanya biasalah mungkin anak-anak SD kan punya imajinasi sendiri.
Jadi mungkin itu imajinasinya Ara kalau dia bisa berbicara sama ayam. Dari awal film ini dibuka pun kita bisa mendengar tuh samar-samar suara ayam yang manggil-manggil Ara gitu. Tapi sayangnya itu cuma di awal aja, sama cuman beberapa adegan lah. Tapi ya cuman seperdetik aja gitu, nggak banyak gitu. Jadi kita nih sebagai penonton mau diajak ke dunia imajinasinya Ara dan ayam tapi nanggung. Tapi memang di film ini memang fokusnya ke Ara sebenarnya ya. Si Ara kan ada dialog nih berdua sama ayam. Tapi saat dia ngomong tuh kita sebagai penonton tuh nggak diajak sekalian untuk mendengar gitu apa yang Ara dengar dari si ayam. Kan biasanya kalau film-film yang sekalian fantasi atau imajinasi kan kita bisa denger ayam yang ngomong apa. Jadi kita merasa ya kayak kita tuh orang dewasa yang ada di sekitar Ara yang nggak percaya kalau apa sih orang ayam yang nggak bersuara. Gitu. Tapi Aranya dengar nih ayamnya ngomong sama dia gitu ya. Akhirnya kita jadi kayak nggak bisa ngertiin, sebagai penonton nggak bisa ngertiin si Ara gitu. Iya. Tapi mungkin memang makanya itu karena filmnya memang film anak-anak, tapi di sini menunjukkan kalau orang tua kadang-kadang kayak anaknya ngobrol sama boneka gitu ya. Iya, jadi emang nggak salah ya kawan-kawan kalau punya anak yang berimajinasi. Iya, gitu. benar. Jangan langsung di anak gue horor gitu. Enggak lah ya. Iya, benar. Nah, balik lagi ke si ayam. Terus si ayam neon itu ya gitu. Ayam neon itu jadi mungkin di situ Ara ngerasa dia direfleksikan oleh si ayam neon ini gitu kali ya. Jadi dia kayak merasa kehilangan keluarganya karena keluarga udah punya kesibukan masing-masing gitu. Ya. Dan si ayam neonnya ini di film ini juga diceritakan kan hilang di pinggir jalan. Jadi kayak keluarga kamu kemana ayam gitu si Ara kayak gitu. Mungkin dia ngerasa bisa relate sama si ayam neon itu. Kayaknya memang dilema anak tengah. Betul. Jadi kayak memang kayak kalau dilema anak tengah tuh dia ngerasa di tengah-tengah orang tua ada yang lebih fokus ke anak bungsu, sementara dia yang terbiasa sama ada kakaknya, tiba-tiba kakaknya hilang gitu kan, maksudnya kakaknya juga punya kesibukan sendiri gitu, dan makanya dia merasa terabaikan. Kalau Abah yang penting emak lebih perhatian aja sama Ara. Soal perhatian ke anak itu kan bukan tugas emak aja, itu juga tugas Abah. Ya emang nggak usah jualan dulu biar Abah yang kerja. Nggak bisa Abah, kalau cuman Abah yang kerja, kita nggak punya tabungan. Kalau pandemi lagi kumaha? Nah, tadi kan kita udah ngomongin si Abah yang sibuk kerja, tempat kerjanya jauh. Dan si emak yang akhirnya jadi kayak orang tua yang stay at home gitu di rumah, ngurus 3 anaknya. Nah, film ini tuh juga... Emak! Iya, hebat banget sih. Hebat banget, karena 3 anak, 3-3-nya lagi yang paling kecil lagi masa tumbuh gigi tuh, rewel-rewel. Top suar metal gitu, udah bener-bener deh. Wah, masa itu tuh bener-bener Iya, jadi 3 lagi, ada yang teenager. Ada yang teenager. Sama ada lagi satu lagi yang anak kecil yang baru nakal-nakalnya, penasaran. Iya. Si Ara. Aduh, hebat sih, Mak. Jadi di sini juga ngomongin banget soal pembagian peran antara si Abah dan emak gitu. Mereka kan juga sempat berantem tuh. Karena Abah nggak punya waktu juga buat bantuin emak. Waktu itu ada dialog yang dia nyaranin emak gitu. Yang penting emak fokus aja atau lebih kasih perhatian ke anak-anak gitu ya. Emaknya nggak terima dong. Iya. Hello, selama gitu. Ini gitu. Kita kan butuh berdua. Gitu. Kita berdua dong gitu ya kan. Harusnya begitu. Tapi ya gimana ya, mungkin juga si Abahnya bingung ya, tapi ya nggak bisa beban ngurus anak itu jadi tanggung jawab satu orang tua aja. Betul. Di film ini tuh sepanjang film sih kayaknya ngebahas itu juga sih. Iya. Jadi walaupun film anak-anak tapi juga ada touch sedikit ke peran sebagai orang tua. Ngurus anak bukan cuma kewajiban ibu. Betul. Setuju, saya setuju. Sebagai ibu setuju. Iya, saya sebagai ibu setuju. Saya tim ibu gitu. Nah, dalam pernikahan juga pastinya harus saling mendengarkan juga kan ya, Kak? Iya. Jadi kayak Abah sama emak ya, Abah juga harusnya dengerin keluh kesah gitu. Keluh kesahnya emak. Tapi emang bener sih. Tapi kadang-kadang timbal balik tuh penting sih. Kadang-kadang kita selalu ngerasa kayak aku nih, gue nggak didengerinnya sama suami gue gitu kan. Tapi padahal sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi lain gitu ya, mengurangi ego, kadang-kadang kayaknya dia juga perlu didengerin deh gitu. Coba dia posisinya di sini aku tetap tim emak ya, karena dia di rumah dengan drama 3 anak, ngurusin anak. Sebelum lagi dia juga kan akhirnya dia punya bisnis ya kan, dia mulai jualan opak gitu. Nah, itu lebih tegang sih jadi emak. Iya, dan masalahnya juga
di weekend juga si Abah tuh nggak punya waktu, makanya itu yang bikin emaknya juga kesel. Sebenarnya lebih keselnya lagi tuh si Ara, karena dia udah dijanjiin tuh, dijanji untuk kamarnya tuh direnovasi lah, gitu kan dia baru pindah kamar, dan si Abah tuh tidak menepati janji itu. Itu juga yang bikin Ara kayak sebel sama orang dewasa gitu. Nggak pernah nepati janji. Aku nggak mau dia berjanji, dan makanya dijanjiin waktu itu sesuatu yang berharga banget, karena itu sesuatu yang dia cari juga kan. Benar. Tapi kalau dilihat-lihat berarti karena ini fokusnya di Ara, genre-nya dari sebelumnya drama keluarga lebih fokus ke genre film anak ya? Iya, beda banget. Jadi kalau mau cari apa ya, kan waktu yang pertama kan nangis tuh, gerung. nangis banget kan. Dan waktu masuk ke bioskop nih mau nonton nih yang kedua udah kayak bawa tisu juga ya, karena udah siap-siap ya, siap-siap nangis. Tapi ternyata dibikin ketawa, dibikin terhibur sih, karena emang film ini jatuhnya jadi film anak-anak. Petualangan Ara, dan dia punya temen nih, temen cowok anak kecil juga namanya Ariel. Petualangan Ara bareng si Ariel itu untuk menemukan keluarga dari si ayam neon ini. Kayak penonton petualangan Sherina jadinya. Iya. Jadi mereka di sini tuh benar-benar apa namanya petualangannya Ara / petualangan Sherina. Iya. Tapi yang Ara ini sama ayam. Oh iya, sama Ara sama ayam. Kasian juga sih Derby Romero diganti jadi ayam. Di sini tuh nggak ada apa ya isu yang digali dalam gitu, sebab akibat di sini tuh cuman ya udah sebatas permukaan aja gitu. Karena emang film ini ya untuk anak-anak sebenarnya. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa mungkin ada bete ya nontonnya, karena nggak ada naik turun klimaks anti klimaks dari film ini. Tapi kalau bawa anak-anak kayak waktu kemarin aku nonton di bioskop itu menyenangkan ya? Menyenangkan karena anak-anaknya ikut ketawa. Iya. Karena mereka ngeliat ayam neon aja happy kalau anak kecil ya kan? Kalau kita pasti ngeliat ayam neon takut mati. Iya. Ya kan? Iya, kasihan ayamnya gitu. Harusnya di film anak-anak, tapi Agil sebagai anak-anak di situ mungkin interaksinya masih agak kurang. Oh iya, itu betul. Jadi Agil tuh jadi semacam pemanis aja, tapi nggak pernah mendalam, dapat satu scene khusus lah gitu. Untuk si emak atau si abah ngomong sama Agil atau segala macem gitu. Jadi emak sama abah di kasur gitu ngobrol, ya si Agilnya di lantai gitu ngoceh, tapi suara ngocehnya tuh masuk gitu. Tapi dia nggak kelihatan. Ada dan tiada Agil ini. Jadi cuma jadi pemanis dan jadi jadi tantangan baru buat si Aranya gitu. Gimana Ara adaptasi ada adiknya gitu ya? Gitu. Mungkin kalau dari sisi komedi, pokoknya Kang Romli sama Salma. Iya sih. Itu bener-bener gong komedinya banget. Setiap scene ada mereka tuh. Nih dari awal waktu aku nonton di bioskop, dari awal si Salma tuh masuk scene ya, itu orang udah pada wih gitu. Ini dia nih gitu ini dia ya. Yang ditunggu karena lucu, karena mereka emang jiwa komediannya kelihatan. Nah, Langit, kira-kira banyak nggak yang tahu kalau misalnya Keluarga Cemara itu sebenarnya awalnya tuh formatnya serial TV. Dulu dari tahun 96 sampai 2005. Nah, kemudian Keluarga Cemara ini sebenarnya merupakan karya adaptasi novel karya Arswendo Atmowiloto yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1981. Jadi novel ini berisi 15 cerpen yang bercerita tentang kehidupan keluarga abah dan emak. Gitu. Jadi tuh kalau zamannya aku dulu masih kecil, aku dulu setiap hari Minggu tuh nungguin banget Keluarga Cemara. Iya, dulu tuh scene awal-awal tuh empang-empang di depan rumahnya gitu. Terus rumahnya kayak di puncak-puncak. Gitu tadi harta yang paling berharga gitu. Sampai penasaran rasanya opak tuh kayak apa. Nah, dulu tuh aku belum lahir. Aku tahu cuma perbedaan umur yang jauh gitu ya. Aku cuma tahu lagunya doang. Iya. Dulu kayaknya nyanyi Via Kolopaking bukan sih? Kalau nggak salah dulu. Aku nggak tahu. Sekarang kan yang nyanyi BCL ya? Iya, yang terakhir yang kemarin tuh BCL. Kayaknya soundtrack yang terbaru ini ada juga yang si pemeran Ara Widuri ini kan suaranya bagus. Oke. Oh dia juga ngisi soundtracknya. Gitu. Nice. Nah, fakta yang menarik lagi nih. Jadi di film Keluarga Cemara 2 ada satu adegan yang menurut aku pribadi ini justru adegan yang emosional, yang
dari tadi nunggu sedihnya mana. Nah ini nih di sini sedihnya. Emang orang tuh suka nyari masalah ya kan? Masalah tuh dicari di hidup kalau langit. Yang mana nih yang sedih nih gitu ya kan? Kurang gitu. Iya. Kalau nonton Keluarga Cemara nggak nangis. Nggak nangis Kurang bener. Nah di scene ini tuh ibu merenung di meja makan. Jadi tuh kameranya tuh kayak pan ke dalam gitu loh. Jadi dari jauh ke dekat gitu, benar-benar nunjukin ekspresi ibu yang capek banget. Nah ternyata adegan itu tuh di luar skrip Kak. Jadi tuh improvnya dari si Ismail Basbet sebagai sutradara. Gitu. Mungkin dia lihat, wah si Nirina ini nih jadi ibu nih. Padahal dirinya capek syuting. Tapi bagus banget dimanfaatkan. Bagus. Tapi Nirina juga dapat banget ya. Dia jadi emaknya tuh dapat banget sih. Dan di sini tuh benar-benar tengah malam, sendirian, nggak ada suara apa-apa. Dan si ibu ini benar-benar cuman melamun doang gitu di meja makan. Itu kayak apa ya? Kayak representasi seorang ibu yang kadang jarang punya waktu buat dirinya sendiri. Ya untuk merenungi kayak aduh hari ini capek gitu ya. Tapi di saat itu juga mungkin dia ngerasa wah hari ini nih selesai satu hari tugas jadi ibu gitu. Kalau ibu-ibu sekarang kan malamnya ngejar Netflix, series gitu ya. Tapi kalau diceritain ini menikmati alam dengan suara-suara jangkrik kalau emak. Nah setelah kita review di Langit film Keluarga Cemara, menurut kamu ratingnya berapa? Dari 1 sampai 10 menurut Langit berapa? Nah aku mau kasih 8,5. Mantap. Gitu, Sama Langit, sama ya Langit. Aku juga 8,5. Kalau 8,5 aku 8,5. Oke. Iya. Cuma beda ngomongnya doang ya. Iya. Karena emang seru banget sih. Sebenarnya menghibur. Kalau jadi ekspektasi untuk nangisnya diturunin aja. Iya. Gitu. Iya. Ekspektasi ketawa boleh dinaikin. Boleh. Apa kita aja yang humornya kurang? Iya. Bener. Gitu. Atau kita orang-orang yang butuh hiburan? Yang penuh tekanan hidup gitu. Tapi lucu sih. Iya, tapi lucu memang bener. Dan tipsnya adalah nonton sama keluarga, sama anak-anak, supaya orang tua tahu nih anak butuh perhatian. Walaupun punya imajinasi apa, kadang tuh ya udah dengerin aja gitu, walaupun nggak masuk akal. Tapi kadang tuh anak kayak gitu cuma butuh perhatian. Didengerin. Tuh. Segitu dulu Sinepuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah film atau series apa lagi yang harus kita review. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!